Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di tutorial online bersama saya Andrianto selaku tutor di mata kuliah ini. Baik teman-teman, kita bertemu di mata kuliah Perkembangan Kebutuhan dan Hak Anak di SD SPGK 4201. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anulianto selaku tutor di mata kuliah ini. Saya ucapkan selamat datang di mata kuliah Perkembangan Kebutuhan dan Anak SD SPGK 4201. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu diharapkan untuk dapat menjabarkan wawasan tentang perkembangan, kebutuhan, dan hak anak di SD. Perkembangan kebutuhan hak anak dengan segala permasalahannya sehingga dapat menerapkan pada proses pembelajaran dan bimbingan anak di SD. Mengingat materi yang disajikan pada BMPSPGK 4201 yang telah Anda miliki telah disusun berdasarkan kompetensi yang hierarki, maka kami minta saudara mempelajari materi pada BMP tersebut secara berurutan. Kami telah membuatkan rambu-rambu urutan dan capaian pembelajaran khusus pada setiap sesi tuton melalui rancangan aktivitas tutorial RAT yang kami lampirkan pada bagian sesi ini. Apabila karena satu dan lain sebab Anda belum memiliki BMP atau modul mata kuliah SPGK 4201, Anda dapat mengaksesnya secara online melalui RBV atau Pustaka UT. Anda dapat masuk ke link www.pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca slides. Lalu di sisi kiri Anda klik FKIP dan Anda cari program PGSD di sana pada sisi kanan paling bawah. Klik di situ dan Anda akan melihat daftar mata kuliah prodi PGSD UT. Cari mata kuliah Perkembangan Kebutuhan dan Hak Anak di SD, SPGK 4201, atau PDGK 4403, Pendidikan Anak di SD. Selanjutnya, apabila Anda akan mengakses secara penuh ke BMP, maka Anda bisa klik BMP Full Text. Silahkan dicoba. Pada kelas tutor perkembangan kebutuhan dan hak anak di SD PSPGK 4201 ini disediakan 8 materi utama yang memuat strategi mempelajari materi pada SPGK 4201. Selain itu, untuk menguatkan pemahaman saudara dalam mempelajari BMP SPGK 4201, disediakan pula materi pendukung baik yang berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Selanjutnya, Anda diharapkan berpartisipasi aktif pada 8 kegiatan diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh tutor. Pada setiap akhir sesi, tutor disediakan kuis yang diharapkan dapat membantu saudara mengevaluasi kemampuan yang Anda peroleh setelah mempelajari BMP dan materi tutor. Sementara itu, pada minggu ketiga, kelima, dan ketujuh, Anda diharapkan mengunduh dan mengerjakan lalu mengumpulkan tugas tutorial online pada tempat yang telah kami sediakan. Demikian halnya dengan minggu ke-8 telah disediakan tes sumatif yang dapat Anda gunakan untuk memprediksi kemampuan Anda dalam menghadapi ujian akhir semester. Perlu Anda ketahui bahwa di minggu ke-7, Anda wajib mengisi angket evaluasi tutor mata kuliah ini terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan tugas tutorial online ketiga. Artinya, Anda tidak akan punya akses untuk membuka dan mengerjakan tugas tutor ketiga, kecuali Anda telah mengisi angket evaluasi tutor yang tersedia di halaman muka di sesi 7.
Mahasiswa yang berbahagia, perkuliahan yang akan kita lakukan secara daring ini mempunyai peta kompetensi yang akan kita capai, yaitu mahasiswa akan dapat menjelaskan hakikat pendidikan di SD, menjelaskan perkembangan kognitif anak usia SD, menjelaskan perkembangan moral dan sosial anak usia SD, kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial anak usia SD, menjelaskan proses belajar di SD, menjelaskan pendekatan pembelajaran dan implikasinya pada pembelajaran di SD, menjelaskan perkembangan dan inovasi pendidikan di SD, menjelaskan konversi hak anak, menjelaskan konvensi hak anak yang berhubungan dengan pendidikan, menjelaskan implikasi hak anak pada pendidikan SD, menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling. Tuliskan salam penutup atau silakan. eh Seperti apa teman-teman nanti? Berikut ini rancangan aktivitas tutor RAT mata kuliah perkembangan kebutuhan dan anak SD SPGK 4201 atau PDGK 4403 terampil dalam board. Terima kasih, selamat bereksplorasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.